Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Gresari Channel Jakarta. Mari kita berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Kita berada pada tayangan 199. Saya ingin mengangkat tema seputar dapur. Sehingga temanya adalah Nogorojo dalam kurung Nogososro, Limanrojo dan Singorojo. Sehingga saya akan review 3 pusaka nomor 6202, 8969 dan yang terakhir 8970. Mungkin langsung menuju topik yang kita akan bahas. Pada keris nomor di website 6202 saya tulis Nogososro dalam kurung Rojo atau Nogorojo. Ini di keris 6202, luknya 13, pamor Segoro Muncar, tangguh saya Mataram Sultan Agung. Oke. Kalau kita mengacu pada buku dapur, tentunya buku dapur itu karangan dari Pangeran Hadiwijoyo Putra Dalem Sinuwun PB 10. Di situ dituliskan serta digambarkan Nogososro itu ada 2, luk 11 dan 13. Namun yang tergambar dalam buku dapur yang luk 13. Saya melihat dengan seksama di gambar itu adalah ternyata nogonya tidak bermahkota, tapi menggunakan kayak ikat kepala. Dan tidak jelas di situ ada yang seperti ini, bola api, bunga seperti bunga tapi bunga dari bola api, dan di sininya menjangan. Lah, kenapa saya ini katakan adalah Nogososro Nogorojo? Karena yang ada di kepalanya ini adalah mahkota. Sehingga seolah-olah si pangeran sudah diwisuda menjadi seorang raja. Sehingga saya tuliskan Nogososro dalam kurung Rojo. Mari kita lihat lebih lanjut pemahaman dari apa yang disampaikan oleh orang yang lain. Dia mengatakan di buku dapur itu Nogorojo itu tidak ada. Tulisan Nogorojo itu tidak ada. Sehingga orang mengatakan Nogorojo itu adalah ketika nogonya punya mahkota. Sehingga ini dikatakan Nogorojo boleh. Dan ada lagi kelompok lain mengatakan bahwa yang penting Nogososro itu adalah luk 11 atau 13, tidak peduli nogonya ini menggunakan mahkota atau ikat kepala, asalkan di sini ada menjangannya atau kijang, dan di sini ada yang namanya bola api, itu sudah disebut Nogososro. Jadi dia tidak mempertimbangkan apakah ikat kepala atau mahkota. Sebenarnya pemahaman cukup menarik karena secara pemahaman filosofi, gambaran kijang seperti dalam Rama Sinta itu, kijang itu selalu suatu target buruan. Sehingga kijang atau menjangan dianggap sebagai suatu target, goal, dan tujuan. Kalau bola api lebih ke arah yang namanya semangat. Semangat untuk meraih suatu impian atau tujuan tadi. Jadi
siapapun yang terkait dengan seorang pemimpin itu, kalau punya suatu tujuan, dengan semangat untuk meraih suatu tujuan, layak untuk memegang suatu keris yang disebut dengan Nogososro atau Nogorojo. Yang penting Luk 11 atau Luk 13. Nah, sementara dalam pemahaman saya, kalau yang namanya Luk 11 itu adalah Luk urusan kesejahteraan, sehingga pemimpin yang lebih berutama untuk mensejahterakan dia dan yang dipimpinnya. Kalau Luk 13 adalah Luk perlindungan, berarti pemimpin agar terjaga eksistensinya sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, akhirnya saya hanya bisa mengambil titik tengah. Saya akan katakan Nogososro ketika dia menggunakan ikat kepala. Kalau dia menggunakan mahkota, saya akan juga sebut Nogorojo. Yang penting di sini ada yang namanya menjangannya atau kijang dan ada bola apinya. Itu seputar pemahaman saya tentang Nogososro sama Nogorojo. Lah, yang menjadi suatu pertanyaan lebih lanjut, itu sesuatu yang sangat umum. Bagaimana dengan profil yang lain? Adakah suatu permasalahan antara Liman Rojo dengan Liman saja? Singo Barong itu singo saja sama singo rojo? Memang tidak seumum Nogososro atau Nogorojo tadi. Tetapi saya punya keris nomor 8969. Keris ini jelas menggambarkan Liman dan bermahkota Liman Rojo. Liman Rojo ini lebih sensasional lagi, di bawahnya ada Kinata. Kinata yang sebelah sini adalah banteng, yang sebelah sini adalah singo. Pamornya sederhana, cukup ceprat-ceprit saja. Dan ini tangguh Mojopahit. Ketika kita melihat yang namanya Liman atau gajah, bagi saya ini lebih karena pengaruh daripada budaya Hindu. Karena budaya Hindu itu ketika melihat gajah terkait dengan Ganesha, karena Ganesha dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan. Namun tidak sekedar ilmu pengetahuan, di dalamnya ada kebijaksanaannya, juga ada kekuatannya. Sehingga Liman ini tidak lain tidak bukan diarahkan sebagai seorang pemimpin yang bisa menjawab tantangan masa depan karena terkait dengan keilmuan yang dimilikinya. Tentunya harus bijaksana dan dia juga tetap harus punya kekuatan. Tapi pada wilayah yang ini yang saya menarik untuk membahas adalah yang namanya banteng, Kinatah banteng singo. Kita sangat sering mendengar Kinatah gajah singo. Kalau Kinatah gajah singo, babarannya sudah jelas. Itu adalah sengkalan. Gajah ngiwar, singo nggeru. Gajah singo keris siji sejatinya pertanda waktu tahun 1558, dalam Masehi tambah 78 menjadi 1636. Tahun itulah Sultan Agung mampu mengalahkan Bupati Pati, sehingga para panglima perang atau senopatinya banyak dihadiahkan keris-keris dengan Kinatah di bawah, di hubungan Gonjo itu dengan Kinatah gajah singo. Berarti pertanyaannya, kalau begitu, kalau ini banteng singo, itu merupakan semacam sesuatu meniru atau terusan daripada gajah singo. Kalau menurut saya sebaliknya. Singo adalah penguasa rimba, gambaran seorang pemenang. Singo digambarkan Keraton Mataram. Lah, ini kalau singonya Mataram dan yang namanya bantengnya itu
tidak menghadapi, cuman dia melengos begini saja dan dia diam seolah terkalahkan. Banteng itu adalah lambang siapa? Saya jadi ingat cerita sejarah yang dulu pernah saya pelajari, bahwa saat itu Joko Tingkir dengan dibantu oleh Sunan Kudus diberikan semacam satu ide untuk memasukkan orong-orong pada telinga si Banteng tadi. Alhasil si Banteng itu akhirnya mengamuk nggak karu-karuan. Akhirnya Raja Demak memberikan sayembara kepada yang biasa bisa menenteramkan, akan dihadiahi putri kalau dia seorang laki-laki. Ternyata Jaka Tingkir bisa memenangkan dan menyelesaikan urusan si Banteng yang mengamuk tadi, sehingga dia dapat putri Demak. Sejak saat itulah dia menjadi pangeran di Demak, dan akhirnya menjadi Sultan di Pajang bergelar Hadiwijoyo. Barangkali ketika Anda pengen juga paham tentang sejarah hubungannya apa dengan Sunan Kudus, kita juga sama-sama tahu bahwa Joko Tingkir atau Hadiwijoyo itu adalah putra Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging adalah muridnya Syekh Siti Jenar. Ketika terjadi pertempuran dengan para wali, Ki Ageng Pengging tidak bisa terkalahkan. Namun atas nama kebijaksanaannya dia mengalah. Namun titip sama Sunan Kudus, titip untuk anaknya tolong dijaga. Itulah yang akhirnya membuat kenapa Sunan Kudus mau membantu Joko Tingkir untuk menjadi Sultan di Pajang. Sehingga menurut saya, kalau si Singo ini Mataram ini adalah si Hadiwijoyo, ini justru sebelum Sultan Agung. Karena tutupnya Pajang itu ditutup oleh Sutowijoyo, atau yang kita sebut dengan Panembahan Senopati. Sehingga justru kalau ini menjadi benar, pemahaman yang terkait dengan Gajah Singo itu justru merujuk kepada semacam suatu apa yang pernah dilakukan di era Panembahan Senopati. Begitu cerita saya. Jangan lupa ya, berbeda itu indah. Sekali lagi, Singo adalah lambang tentang Raja Hutan. Dia seolah sebagai pemenang. Itu gambaran dari Mataram. Dan bagaimana dengan pusaka nomor 8970? Ternyata walaupun langka, Singo pun juga ada yang bermahkota. Dan ternyata Singo itu kinatahnya kinatah original. Ya tentunya ini adalah klaim sepihak saya. Anda perlu menanting pusaka ini. Kalau pamornya adalah kulit semongko, dan tangguh saya Mojopahit. Sehingga Singo pun juga adalah semacam suatu keris yang cocok untuk pimpinan lapangan, juga pemimpin. Singo sebagai pemenang menggambarkan panglima perang. Dia layak untuk seorang pemimpin lapangan atau seorang senopati. Sehingga semua menjadi jelas. Tidak perlu ada semacam sesuatu perbedaan yang mendasar. Apa itu Nogososro, apa itu Nogorojo, apa itu Liman, apa itu Liman Rojo, termasuk Singo saja atau Singorojo. Sejatinya tentu ada suatu makna yang berbeda yang telah disisipkan di pusaka tersebut. Yang saya paham secara mendasar adalah
seseorang itu bermahkota ketika dia itu sudah diwisuda, lulus menjadi pada suatu posisi tertingginya. Demikianlah yang bisa saya sajikan pada tayangan 199. Semoga ada suatu manfaat sebagai refreshing, ada unsur sejarahnya juga. Semoga bermanfaat. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu sangat terbatas hidup di dunia ini. Ketika kita berada di Nusantara, bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Saya hanya sebatas mampu mengangkat langit Nusantara dari urusan budaya Tosanaji. Demikian, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Singorojo.